Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Saya Eva Zahara dari unit 2 semester 1 prodi PBI jurusan Tarbiyah. Saya ingin menyampaikan sedikit pidato ilmiah saya yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, peningkatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah perlu dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia. Fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah sebagai sarana pengembangan penalaran. Pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan keterampilan membaca, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan memperluas wawasan. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pelajaran dan bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, Indonesia telah berumur 79 tahun. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, dalam rentang usia tersebut, idealnya sudah mampu mencapai tingkat kematangan dan kesempurnaan, sebab sudah banyak merasakan lika-liku dan pahit getirnya perjalanan sejarah. Untuk menggetarkan gaung pembangunan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pemerintah telah menempuh politik kebahasaan dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, bahasa Indonesia justru dihadang banyak masalah. Pertanyaan bernada pesimis pun datang bermunculan. Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa budaya dan bahasa iptek berwibawa dan mempunyai prestise tersendiri di tengah-tengah dahsyatnya arus globalisasi? Mampukah bahasa Indonesia bersikap luas dan terbuka dalam mengikuti derap peradaban yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika? Masih setia dan banggakah para penuturnya dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang efektif di tengah-tengah perubahan dinamika itu? Jika melihat kenyataan di lapangan, secara jujur harus diakui, bahasa Indonesia belum difungsikan secara benar. Para penuturnya masih dihinggapi sikap inferior, yaitu rendah diri, sehingga merasa lebih modern, terhormat, dan terpelajar jika menggunakan bahasa Indonesia dalam tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulis. Menyelipkan setumpuk istilah asing padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Pemahaman, penghayatan, dan penggunaan bahasa Indonesia belum tumbuh secara maksimal dan proporsional karena
Pemerintah tidak menganjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar. Baru 2 menit. 2 menit tu bang ai. Setelah kaidah bahasa Indonesia oleh para pejabat oleh Orde Baru dirusak dengan merubah akhiran kan menjadi ken. Melihat persoalan di atas, tidak ada kata lain kecuali menegaskan kembali pentingnya pemakaian bahasa Indonesia dengan kaedah yang baik dan benar. Hal ini di samping dapat memulai dari diri sendiri, juga perlu didukung oleh pembelajaran dengan bahasa Indonesia di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak lepas dari belajar membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Aktivitas membaca merupakan awal dari setiap pembelajaran bahasa. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah sebagai sarana pengembangan dan penalaran. Pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk menambah wawasan, keterampilan berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Saya rasa demikian pidato ilmiah saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.